Selamat pagi pemirsa, saya Ari Mustika akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Beroperasi di bulan Ramadan, spa esek-esek di Medan digerebek petugas. Aktivitas jual beli takjil di Pasar Juanda Sibolga sepi. Pelayan publik dan tokoh agama divaksin tahap kedua. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Polrestabes Medan memusnahkan barang bukti narkoba berupa 69 kg ganja dan 26 kg sabu. Seluruh barang bukti ini merupakan hasil tangkapan petugas dalam kurun waktu 3 bulan dari Januari hingga awal April 2021. Pemusnahan barang bukti sebanyak 69,9 kg narkotika jenis ganja dan 26,7 kg narkotika jenis sabu ini langsung dilakukan oleh Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Riko Sunarko, disaksikan Wali Kota Medan Bobi Nasution, Kejaksaan, Badan Narkotika, dan para tersangka. Barang bukti narkoba yang dimusnahkan ini merupakan hasil pengungkapan petugas reserse narkoba Polrestabes Medan pada awal bulan Januari hingga awal April 2021 dari sejumlah kawasan di Kota Medan. Rencananya sabu tersebut akan diedarkan para tersangka di Kota Medan atas permintaan bandar besar yang kini masih di buron petugas kepolisian. Selain barang bukti sabu dan ganja kering, polisi mengamankan kartu identitas penduduk milik pelaku, ponsel, dan uang tunai puluhan juta rupiah. Seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan dengan menggunakan mesin insinerator. Sangat menggoda, khususnya untuk pelaku peredaran narkoba. Karena di situ mengiming-imingi jumlah keuntungan yang sangat besar. Artinya untuk mencari uang yang besar secara instan adalah berbisnis narkoba. Untuk pelaku peredaran narkoba ini sangat menggiurkan. Dan perlu kami sampaikan kepada para tamu undangan, bukan hanya kepada pelaku, termasuk kami penegak hukum, itu sangat menggiurkan buat kami karena banyak godaan-godaan terkait kita penanganan kasus narkoba ini. Jadi rekan-rekan sekalian, sore hari ini setelah kita lanjutkan press release, jadi tanggal 10 kemarin kita berhasil mengungkap, kita dapatkan dengan barang bukti 3 kg sabu dengan 2 tersangka dan 1 mobil operasional yang mereka gunakan. Pihak Mapolrestabes Medan menyebutkan bahwa Kota Medan merupakan pangsa besar peredaran narkoba. Oleh karenanya, seluruh elemen masyarakat diajak untuk bekerja sama membasmi barang haram tersebut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, petugas Satpol PP menggerebek salah satu spa di Medan yang masih beroperasi selama bulan Ramadan. 4 orang terapis serta 1 pengunjung diamankan. Petugas gabungan Satpol PP dan Dinas Pariwisata Kota Medan langsung merangsek masuk ke lokasi spa yang berada di Jalan Kapten Muslim, Medan, Sumatera Utara. Petugas mendapati lokasi spa yang masih beroperasi selama bulan Ramadan. Padahal sebelumnya Wali Kota Medan Bobi Nasution sudah mengeluarkan surat edaran agar tempat hiburan serta spa tidak beroperasi selama bulan Ramadan. Petugas memeriksa satu persatu kamar spa. Didapati seorang terapis yang sedang melayani tamu spa ditemui dalam keadaan tidak menggunakan busana. Diduga sedang melakukan tindak asusila. Dalam penggerebekan ini petugas berhasil menjaring 4 orang terapis, 1 orang tamu, serta 1 orang pegawai spa. Tentunya kami mengamankan regulasi yang dikeluarkan oleh Wali Kota Medan. Dalam hal ini adalah surat edaran terkait dengan penutupan usaha hiburan di bulan suci Ramadan. Kami tentunya berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap usaha-usaha hiburan dan sejenisnya di Kota Medan. Demikian. Yang kita amankan tadi dari terapisnya ada 4 orang, kemudian tamu pengunjung ada 1 orang sedang dilayani oleh salah seorang terapis, kemudian 1 orang manajemennya juga kita bawa ke Dinas Pariwisata untuk
kita mintai keterangannya. Demikian. Ini kita duga menyediakan prostitusi, Bang. Atau bagaimana, Bang? Jadi dari temuan di lapangan pada saat kita gerebek tadi, indikasinya mengarah ke arah sana. Terapis yang terjaring razia kemudian digelandang ke kantor Dinas Pariwisata Kota Medan untuk didata dan diberikan pembinaan. Terhadap pemilik usaha yang telah melanggar aturan akan diberikan tindakan administrasi hingga pencabutan izin usaha. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Di bulan Ramadan, Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni daerah Sumatera Utara menggelar tadarus dengan menggunakan Al-Quran Braille. Selain menambah ilmu agama, para tunanetra juga berharap limpahan pahala di bulan suci Ramadan. Semangat Ramadan juga ditunjukkan puluhan tunanetra di Medan, Sumatera Utara. Mereka mengadakan tadarus Al-Quran di kantor Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni daerah Sumatera Utara di Jalan Sampul, Medan. Setiap orang bergiliran membaca Al-Quran dengan huruf Braille, sehingga setiap juz dapat diselesaikan dalam beberapa jam. Di akhir Ramadan, mereka menargetkan hatam Al-Quran. Selain menambah ilmu agama, para tunanetra juga berharap limpahan pahala di bulan suci. Tangan-tangan terampil mereka membaca huruf demi huruf Braille berisi ayat-ayat Al-Quran. Lantunan ayat-ayat suci Al-Quran mereka bawakan dengan fasih. Berkat latihan dan belajar teratur bersama, rekan-rekan mereka sesama tunanetra. Untuk Ramadan ini kita sangat mendukung kegiatan ini. Memang ini rutin setiap tahun. Dulunya dibantu dengan ceramah agama, sekarang nggak ada lagi karena COVID itu. Jadi donatur kami tidak berani kan mengadakan pengajian terbuka gitu. Sementara itu, Khairul Batubara, pengurus Pertuni Sumut mengatakan, di masa pandemi COVID-19 ini, peserta tadarus dibagi menjadi 2 gelombang. Ya, kami setiap Ramadan itu melaksanakan tadarus, tapi beda sebelum COVID. Ini karena COVID, orangnya tidak terlalu banyak yang datang, karena kami gilir. Hari ini sekitar 40 orang dibagi 2. Untuk Kamis besok itu ada 60 orang, itu dibagi 4. Dan di malam hari kami juga tarawih di sini dan bertadarus juga bagi yang tidak pulang. Di bulan Ramadan ini kegiatan tadarus ditingkatkan dibanding hari-hari biasa. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, minggu pertama Ramadan 1442 Hijriah, aktivitas jual beli takjil di Pasar Juanda, Kelurahan Kota Beringin, Sibolga sepi dari pembeli. Dengan dilakukannya pengamanan dan imbauan untuk tidak berkerumun oleh Satgas COVID-19 Kota Sibolga, menjadikan aktivitas jual beli di Pasar Juanda sangat terbatas. Sepinya pembeli di Pasar Juanda di bulan suci Ramadan ini sudah menjadi tahun yang kedua. Pasalnya di tahun sebelumnya pada saat maraknya penyebaran COVID-19 juga memberikan dampak serupa bagi para pedagang takjil. Aktivitas jual beli antara masyarakat dalam menyediakan aneka ragam menu makanan berbuka puasa terlihat sangat terbatas, sehingga hal itu sangat berdampak dengan penghasilan para pedagang takjil. Sama saja, kalau yang di sini kan? Iya. Sama saja Ibu ya. Boleh Ibu sedikit jabarkan Ibu tentang harga takjil yang Ibu jual seperti limi-limi, bongkol. Bongkol ini. Dari berapa kian Ibu? Ataukah ada kenaikan harga atau gimana? Udah ada kenaikan harga. Biasanya kan 3.000, ini udah 4.000. Ya, kita kan cuma bayar apa saja. Uang kebersihan. Bayar uang kebersihan aja Ibu ya? 3.000. ya. Oke Bu, makasih Bu. Oke. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV.
Pemirsa, seorang residivis narkoba di Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara kembali ditangkap petugas kepolisian. Tersangka yang sering lolos dari tangkapan petugas ini ditangkap di rumahnya. Petugas menemukan 300 gram narkoba jenis ganja kering di kediaman tersangka. Inilah video amatir milik Polres Kota Padang Sidempuan saat melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap tersangka MB 42 tahun. Tersangka MB alias Enek ditangkap di rumahnya di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Aik Tampang, Kota Padang Sidempuan. Dari penggerebekan ini, petugas menemukan 5 bungkus kecil narkoba jenis ganja kering dengan berat mencapai 300 gram. Kasat Narkoba Polres Kota Padang Sidempuan AKP Samailun Pulungan menyampaikan, tersangka MB alias Enek sudah sering dilaporkan masyarakat sekitar karena resah atas praktik menjual narkoba. Tersangka menjual narkoba lewat komunikasi telepon. Untuk pelanggan lama, transaksi dilakukan di rumah tersangka. Namun untuk pelanggan baru, transaksi dilakukan di tempat lain yang sudah ditentukan tersangka. Dalam catatan kepolisian Polres Kota Padang Sidempuan, tersangka merupakan residivis yang sudah kerap keluar masuk penjara dalam kasus narkoba. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman 5 hingga 20 tahun penjara. Kronologisnya yang memang ini sudah sering ada pengaduan masyarakat dan kita sudah beberapa kali melakukan penindakan di lokasi itu, namun masih gagal. Baru pada malam Selasa kemarin kita berhasil menangkap tersangka ini. Kemudian setelah kita tangkap, kita lakukan penggeledahan di rumahnya, ditemukan barang bukti narkotika yang kita duga ganja dengan 5 bungkus yang sudah siap edar. Dan kalau informasinya tersangka ini mantan residivis atau bagaimana? Mantan residivis atau betul, yang bersangkutan tersangka ini baru bebas bulan 4 2020 kemarin. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Polres Kota Padang Sidempuan melaksanakan vaksinasi tahap 2 kepada 252 personel. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 terhadap personil kepolisian pada Kamis siang berlangsung di Mapolres Kota Padang Sidempuan. 120 personil mendapatkan vaksinasi dari Dinas Kesehatan Pemko Padang Sidempuan. Kapolres Kota Padang Sidempuan AKBP Juliani Prihartini menyampaikan 252 personel akan mendapatkan vaksinasi tahap 2. Hari ini Polres Padang Sidempuan menyelesaikan vaksinasi kepada seluruh personel. Pelaksanaan vaksinasi di Mapolres Kota Padang Sidempuan ini diberikan untuk memberikan kenyamanan pelayanan terhadap masyarakat. Terima kasih, hari ini Polres Kota Padang Sidempuan sedang melaksanakan kegiatan vaksinasi. Tentunya hari ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan. Dan hari ini merupakan vaksinasi yang kedua untuk personil Polres Padang Sidempuan dengan jumlah seharusnya 225, karena mengingat untuk mengurangi berkerumun, target hari ini adalah 110 personil seperti itu. Berarti dia bertahap lagi ya, Bu? Betul, kita lakukan secara bergelombang hari ini dan besok seperti itu. Sementara itu, jajaran Polres Tapanuli Selatan telah selesai melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap 468 personel. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Semaradana menyampaikan, pemberian vaksin tahap 2 di Polres Tapanuli Selatan juga diikuti PNS, Polri, dan PHL. Untuk personel yang berdinas di Kabupaten Tapanuli Selatan, vaksinasi dilakukan di Mapolres Tapanuli Selatan Jalan SM Raja, Kota Padang Sidempuan, yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sementara untuk personel Polres Tapanuli Selatan yang berdinas di Kabupaten Padang Lawas Utara, vaksinasi dilakukan di Aula Kantor Bupati Padang Lawas Utara di Gunung Tua yang bekerja sama dengan Dinas Kabupaten Padang Lawas Utara. Azan Sinaga melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, vaksinasi COVID-19 tahap kedua bagi para pelayan publik bersama dengan tokoh agama di Kepulauan Nias terus berlangsung. Seluruh peserta vaksin mengaku memiliki kenyamanan untuk menjalankan layanan publik pasca mereka telah divaksin. Peserta vaksin tahap kedua yang terdiri dari kalangan pelayanan publik termasuk tokoh agama tampak antusias mengikuti program pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Secara bergiliran mereka divaksin oleh 2 orang vaksinator. Sejumlah tokoh agama di daerah Kepulauan Nias juga mendukung sepenuhnya program vaksin yang digalakkan pemerintah. Selain itu, di waktu yang sama sejumlah aparatur sipil negara juga turut mengikuti program vaksin tersebut dengan tujuan untuk bersama-sama mencegah penyebaran COVID-19. Data jumlah orang yang sudah menjalani vaksin tahap kedua ini untuk keseluruhan wilayah kota Gunung Sitoli masih terus dikumpulkan karena pemberian vaksin COVID-19 masih terus berjalan. Untuk para lanjut usia, saat telah dihimpun datanya oleh pemerintah kota Gunung Sitoli, akan diberikan vaksin di puskesmas terdekat masing-masing lansia berada. Eporus Gereja BNKP Tuhoni Telaum Banua mengimbau seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk mengambil bagian mencegah COVID-19. Menurutnya hingga penerimaan vaksinasi tahap kedua ini, satupun gejala tidak ada yang ia rasakan, bahkan semakin percaya diri untuk menjalankan aktivitas sehari-hari. Sebagai gereja, pimpinan gereja kami mendukung dulu program vaksinasi yang dicanangkan oleh pemerintah mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah, karena ini salah satu cara selain mengikuti protokol kesehatan, cara untuk bagaimana supaya Indonesia bisa keluar dari masalah pandemi COVID-19. Saya dari awal sudah menyatakan siap divaksin, ya, karena ini sangat penting juga untuk sebagai yang aktif dalam kegiatan-kegiatan pelayanan gereja, aktif dalam kegiatan sosial, maka kita perlu mempersiapkan diri supaya lebih kuat imunitasnya dalam melawan ini pandemi Corona. Haugo Manozega melaporkan untuk Evarena TV. Guna mempercepat kekebalan kelompok masyarakat yang berprofesi di bidang pelayanan publik, Satuan Gugus Tugas COVID-19 Kota Sibolga melaksanakan vaksinasi massal kepada 519 warga Sibolga. Ratusan masyarakat yang berprofesi di bidang pelayanan publik terlihat sangat antusias mengikuti program vaksinasi yang didominasi oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan petugas pemadam kebakaran Kota Sibolga. Dilaksanakannya vaksinasi tersebut juga berkaitan dengan datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, mengingat petugas pelayanan publik khususnya Satpol PP dan TNI Polri akan melakukan pengamanan di seluruh masjid pada saat pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Ya, jadi dapat kami sampaikan, pemerintah Kota Sibolga melalui Dinas Kesehatan pada hari ini kita melakukan vaksinasi massal di 2 tempat, ada di Gedung Nasional dan di Gedung PKK. Tentu tujuan dari kita melaksanakan kegiatan ini adalah untuk mempercepat herd immunity, kekebalan kelompok dalam rangka vaksinasi COVID-19 di Kota Sibolga. Yang divaksinasi? Sasaran kita di Gedung Nasional ini 519 orang yang kita prediksi akan selesai nanti sampai sore. Termasuklah itu. Nanti juga salat tarawih kita kawal dari Dinas Kesehatan bersama Satpol PP dan TNI Polri akan melakukan pengawasan terhadap salat tarawih selama 1 bulan penuh. Pencanangan vaksinasi vaksin Sinovac mendapatkan apresiasi dari masyarakat Sibolga dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu diharapkan kepada seluruh masyarakat yang belum divaksin agar dapat bersama mensukseskan program vaksinasi nasional di Kota Sibolga. Setelah divaksin biasa aja, tidak ada perkembangan apa-apa, biasa seperti normal biasa. Mudah-mudahan dengan sudah ada beberapa orang termasuk mungkin salah satu di keluarga, saya sendiri sudah merasakan bersama untuk keluarga pun bisa dianjurkan lah vaksin semuanya. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarena TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.